Hai Mbak Yeni, ada guys juga. Kita hari ini Instagram takeover ya. Mbak. Hai. Hai, suara lu kok kecil ya, Kita Sab? nunggu penontonnya agak banyakan ya. Boleh, Mbak boleh. Yeni. Oke. Nana! Hari ini kita lagi Instagram takeover sama Mbak Yeni nih. Kita mau Deg-degan gue, Sab. ngobrol-ngobrol. Udah deg-degan. Sesuai banget nih sama topiknya nih. Halo, Ada kaget kabar juga. Jangan lupa baik. nanti kaget juga mau ngisiin di Instagram Live. Oh iya, betul. Dia mau bicara tentang SFH, School from Home. Besok ya? Benar, betul. Suara gue delay ya, Sab? Enggak kok, di gue jelas. Oh, oke. Nah, hari ini kita mau ngomongin topiknya tentang psikolog. Boleh cemas nggak sih? Pas banget nih yang nonton ada beberapa yang psikolog juga nih. Mungkin bisa sharing-sharing. Oke. Sebenarnya Tentang kemarin itu psikolog boleh cemas atau enggak. boleh cemas Yes. atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya topik ini tuh relate banget sama gue akhir-akhir ini sih gitu. Jadi eh, kayaknya mulai dari pandemi, ceritanya nggak apa-apa ya, ceritanya dari awal aja ya. Jadi Iya ya, please ceritain, bagi-bagi ke kita ceritanya. kan kita satu grup gitu ya, Sob. Terus kok lama-lama ngerasa bahwa mulai pasif, terus kayak Sabi ngomong apa, kemudian Nana, semua teman-teman yang lain, Diana dan lain sebagainya tuh ngobrolin pandemi dan segala macam tuh kayak gue nggak bisa nimpalin gitu. Jadi eh, memang pada saat itu ternyata gue merasa cemas sih. Cemasnya itu tuh relate banget sama keadaan sekarang yang pandemi COVID. Jadi ternyata gue itu merasa tertekan dengan keadaan ini semua. Gitu. Kalau nggak salah ingat tuh 16 Maret ya mulai ditetapkan awalnya ya. pandemi. Nah, awalnya itu tuh gue nggak ngerasa apa-apa sih sebenarnya, maksudnya bukan nggak ngerasa apa-apa, kayak oke, pandemi, baik, akan ada work from home gitu kan, terus kemudian akan mulai waktu itu mulai ini ya apa, transportasi mulai dibatasin. Iya. Terus kemudian ngikutin aja sih, ngikutin berita-berita yang ada, kok lama-lama keadaannya makin bikin menekan ya gitu, berita-berita yang ada. Agak tegang ya waktu itu keadaannya ya. Lumayan sih. Gitu. Terus kemudian berita-berita yang ada sambil ya kalau kayak gitu kan kita nggak bisa sortir ya berita mana sih yang sebenarnya kredibel atau enggak gitu. Terlebih sebenarnya gue pribadi udah ngikutin COVID itu pada saat di Wuhan sih gitu. Jadi sempat deg-degan juga apakah itu akan masuk ke Indonesia, apakah akan menyebar ke seluruh dunia dan lain sebagainya. Itu jadi concern gue waktu itu gitu. Cuma Januari nggak ada apa-apa, aman, oke ya gitu. Kemudian Februari gitu mulai menyebar nih gitu. Kemudian akhirnya Maret itu bertepatan juga dengan gue kehilangan salah satu anggota keluarga gitu. Jadi wah, luar biasa sih rasanya gitu, tertekan secara psikologis karena kehilangan juga. Ternyata keadaan sosialnya lagi seperti ini ya gitu, dibatasin, ada pandemi yang nggak tahu kenapa nggak bisa gue kontrol aja gitu. Gitu sih, sampai akhirnya dicolek sama Sabi deh. Iya. Kebayang banget. Jadi pada saat bulan Maret itu banyak sekali ya emosi yang dirasakan, bisa karena pandemi juga, terus tiba-tiba perubahan yang mendadak juga ya Mbak ya. Tiba-tiba kita lagi kerja terus tiba-tiba dibatasin dengan berita yang sangat heboh bahwa ini bisa menular, orang tanpa gejala, terus udah gitu. Dan kayak lu nggak tahu itu ada di mana ya kan? Iya, benar-benar kita belum ada rapid test, terus itu batuk aja tuh jadi takut di depan orang.
Udah gitu kalau ada orang batuk mungkin jadi menghindar. Itu memang benar-benar terasa banget sih. Waktu itu juga aku awal-awal pandemi merasakan hal yang Mbak Yeni rasakan juga sih. Itu merasa cemas, terus udah gitu bingung harus ngapain, karena kalau di Wuhan itu kan kondisinya cukup lama ya Mbak ya. Iya, lumayan 3 bulan lebih kayaknya ya. Lumayan 3 bulan kan, terus membayangkan 3 bulan itu dealing dengan situasi akan sama nggak itu gitu kan. Iya. Udah gitu belum lagi waktu itu mungkin ada beberapa anggota keluarga yang harus bekerja. Terus mungkin ada juga kabar-kabar yang udah ada yang kena, ada gejalanya, kita tinggal sama orang tua. Cukup banyak banget sih emosi yang akhirnya muncul gara-gara hal tersebut ya Mbak. Makanya waktu itu kayak nggak, secara pribadi memang gue pencemas sih terhadap semua hal gitu. Terus biasanya mungkin gue mencemaskan hal-hal tertentu yang bisa akhirnya gue coba untuk kontrol gitu ya. Akhirnya nggak jadi tertekan, nggak jadi cemas berlebihan, nggak jadi tegang gitu. Tapi pada saat kemarin itu rasanya kenapa akhirnya jadi sangat overwhelmed, karena gue nggak bisa kontrol COVID itu ada di mana gitu kan, bentuknya seperti apa, gimana penularannya gitu. Sampai gue waktu itu berpikir, apa jangan-jangan kita ngirup udara aja itu bisa kena COVID gitu. Iya gitu. Jadi karena masih simpang siur ya Mbak beritanya. Masih simpang siur banget. Parah. Betul. Dan ya Sabi tahu sendirilah berita di internet mana yang kredibel sama enggak, kita pada saat itu kan mana bisa mikir gitu ya. Jadi makanya terima aja semuanya, makin baca berita makin stres, sampai akhirnya apa ya, jadi ini sendiri sih, jadi kayak orang nggak bisa ngontrol apapun gitu, bersih rumah berlebihan sampai tangan gue kering sendiri gitu, sampai luka. Jadi kayak wow, oke, baiklah, ini kayaknya gue perlu self assessment nih, gue kenapa gitu. Sampai akhirnya ya gue menyatakan bahwa saat itu gue stres gitu. Dan cukup ambil waktu agak lama gitu ya untuk bilang bahwa memang gue stres gitu. Karena nggak tahu ya Sab, mungkin dengan titel psikolog gitu, loh kok gue nggak bisa kontrol ya gitu, kok gue nggak bisa nyelesain sendiri ya gitu, nggak bisa apa ya, nggak bisa istilahnya memahami keadaan gue seperti apa sih gitu. Terus malu juga waktu itu ngomong, iya gue stres gara-gara COVID gitu kan, sama suami gue aja malu gitu sama makanya gue nutupin sih saat itu, gue nggak bilang. Saat itu suami gue juga nggak di rumah, lagi di luar kota, dan kebetulan pulangnya juga tertunda karena COVID gitu, jadi cuma ada nyokap di sini. Nyokap udah mulai ngerasa, orang terdekat udah mulai ngerasa kok kayaknya ada yang berbeda nih gitu. Gue tiba-tiba bisa nangis, gue tiba-tiba bisa lagi bersih-bersih, diem, terus nangis gitu kan. Ada orang yang datang ke rumah, dapat informasi bahwa mungkin dia terpapar COVID, tapi gue nggak konfirmasi balik gitu. Jadi makanya saat itu bener-bener gue nggak bisa ngambil keputusan yang baik gitu. Gue nggak bisa fokus sama hidup gue, jadi gue asal aja gitu, Sab, marah, nangis gitu deh. Nah, karena ya itu tadi sampai Mbak Yeni sendiri mencerna, oke, gue stres gara-gara COVID nih. Kayaknya 2 minggu ya, Sab. Gitu. Tapi gue baru berani bilang ke nyokap, ke orang terdekat itu kayaknya 2 mingguan gitu. Sampai akhirnya gue bilang ke Sabi, gue bilang ke Nana gitu, itu kayaknya 1 bulan ya gitu. Itu karena kita satu grup bareng, terus tiba-tiba Mbak Yeni nggak pernah komen apa-apa, akhirnya aku WhatsApp pribadi gitu, Mbak Yeni kemana nih gitu. ya memang ya bagus deh, thank you ya sama. Jadi selama 2 minggu tuh emosinya nggak stabil banget ya Mbak, jadi lo tiba-tiba suka nangis mendadak, terus tiba-tiba suka ngerasa sedih mendadak gitu. Nggak cuma, ternyata kan kalau kita ngomongin stres itu kan tanda-tandanya itu kan nggak cuma ini ya, nggak cuma psikologis atau fisik gitu, tandanya banyak banget gitu. Dan itu di gue tuh ada beberapa yang ada gitu, Sab. Jadi kalau misalkan by teori bahwa ada gejala stres itu fisiologis,
kemudian psikologis sama tingkah laku, di gue itu ada semua gitu. Jadi secara fisiologis gue jadi sulit tidur gitu ya. Terus kemudian beberapa kali gue migrain, gue kambuh lagi yang biasanya nggak pernah kambuh lagi gitu ya, Saf. Terus kemudian sakit kalau mah gue agak bingung sih itu karena gue telat makan atau emang dari psikologis juga dari fisiologis juga gitu ya. Terus kalau untuk psikologisnya sendiri, gue tuh ya tadi yang gue bilang gitu, gue nggak bisa ngambil keputusan yang cukup baik ya. Karena misalkan waktu itu ada kejadian di mana gue habis beres-beres rumah nih, Sab. Dengan informasi yang gue baca tentang bikin disinfektan sendiri gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang ke rumah, dapat informasi bahwa ternyata orang tersebut mungkin masih bekerja di kantornya waktu itu bukan terpapar sih, tapi mungkin ada orang dari luar negeri gitu ya. Ya waktu itu pikiran gue udah kayak, waduh dari luar negeri tuh udah pasti COVID dan lain sebagainya gitu. Gue nggak bisa mengambil keputusan yang baik pada saat itu. Iya banget tuh, sampai gue bersih-bersihin lagi sambil nangis gitu, Sab. Jadi makanya kalau flashback lagi gitu, wah udah gejala fisiologis udah ada, psikologis ada gitu, behavior apalagi gitu kan, yang tadinya gue bersih-bersihnya mungkin enggak banget gitu ya, sampai pakai disinfektan, sampai ya walaupun memang harus pakai disinfektan ya, cuma maksudnya berlebihan lah, sehari itu bisa 2-3 kali gitu untuk spot yang sama gitu ya, Sab. Sebelumnya nih aku sapa dulu nih yang sudah pada join. Terima kasih yang sudah pada join. Kita lagi ini Mbak Yeni. Kalau sama gue udah bosan kali Mbak, udah 3 minggu. Udah suhu ya. Jadi kita lagi ngebahas nih tentang cemas. Termasuk psikolog juga bisa cemas loh waktu menghadapi coronavirus ini. Ya? Nah buat teman-teman yang sudah join dan mau bertanya-tanya ataupun mau sharing pengalamannya, boleh banget nih. Gitu kita bisa curhat sama orang yang sudah mengalami cemas, yaitu Mbak Yeni, dan sudah coping terkait hal itu. Jadi buat teman-teman yang mau sharing, ditunggu banget komennya di bawah. Nah terus Mbak, lo kan pada dasarnya memang pencemas ya Mbak ya? Kan tadi sebelum ada corona juga lo juga sudah tipikal yang pencemas. Terus setelah ada corona menjadi ada peningkatan dari perilaku yang pencemas itu. Nah itu gimana Mbak perbedaannya dari yang sebelum ada corona sampai yang sekarang? Kalau dulu bahwa kan kalau cemas itu kan bukan sesuatu yang buruk juga ya gitu ya, Sap ya, bahwa kalau misalkan kita punya kecemasan berarti kita aware akan ada sesuatu, atau mungkin kita antisipasi gitu ya, atau tahu nih kedepannya mungkin akan ada masalah, bisa nggak ya saya kontrol gitu. Nah tapi kalau yang sekarang gue memang akhirnya berpikir bahwa si cemas yang dirasakan ini tuh mengarahnya pada stres gitu, karena yang tadi gue bilang bahwa pada akhirnya bukan si cemas itu kan kalau stres itu kan kita melakukan penilaian ya terhadap situasi, terhadap apa yang kita punya gitu, dan itu ternyata ketika gue menilai, oh bukan cuma cemas ya gitu, tapi ternyata ada perasaan tertekan juga dengan keadaan ini gitu. Terus kemudian ya, dengan pakai masker setiap hari, mungkin dulu pakai masker cuma di Transjakarta atau di Gojek gitu, tapi ini lo harus setiap hari lo pakai masker gitu. Terus kemudian tegang juga kalau keluar rumah gitu kan. Jadi makanya pada akhirnya gue ya seperti definisi stres gitu, perasaan tertekan, cemas, tegang, dan lo harus membuat penyesuaian untuk hal tersebut gitu kan ya. Kan kalau kita by teori itu kan si cemas itu muncul ketika ada tekanan yang mungkin melebihi dari sumber daya yang kita punya gitu. Sumber daya saat itu mungkin gue nggak punya kontrol yang cukup baik gitu untuk si corona ini. Ya iyalah siapalah yang punya gitu kan. Jadi pasti akan sangat mudah untuk tertekan, untuk stres. Apalagi ini kan juga baru banget untuk semua orang pasti gitu kan. Jadi makanya akhirnya pengalaman baru banget gitu. Dan subjektif, kalau kita ngomongin stres itu pasti subjektif. Tapi ada juga stres-stres yang memang cukup bisa dirasakan sama semua orang gitu kan. Levelnya mungkin nanti akan beda dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu gue rasakan ya memang bahwa tekanan yang ada di luar keadaan ini tuh
tidak bisa gue atasin dengan sumber daya gue gitu. Yang gue orang yang merupakan yang bisa kontrol, mungkin gue bisa antisipasi gitu ya dengan cepat gitu Sab. Kalau ini kan gue harus memaknai dulu, harus gathering informasi dulu tentang si corona dan lain sebagainya. Itu kalau sekarang bedanya itu sih lebih bahwa situasi ini tuh menekan gitu. Kalau dulu cemasnya mungkin bisa gue kontrol, bisa bagus untuk gue beradaptasi atau untuk antisipasi. Tapi kalau yang sekarang 2 minggu itu mungkin sebulan gitu ya, jadi totalnya gitu, itu menekan banget sih buat gue pribadi gitu. Wow, walaupun sudah melakukan penilaian terhadap Hai Santi, reaksi emosi kita, tetap aja ya Mbak ya, kita merasa tertekan karena situasi yang baru, yang kita nggak jelas situasinya seperti apa. Dan cemas itu menjadi salah satu reaksi yang natural banget ya Mbak ya, natural banget, tiap manusia banget. Dan nggak mungkin orang tuh nggak stres sih sebenarnya sih Sab gitu. Nggak mungkin ada manusia yang nggak nggak cemas mungkin gitu. ya nggak stres, nggak cemas tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Cuma kan yang harus kita antisipasi apakah hal itu akan jadi berlebih atau bikin kita jadi maladaptif gitu ya. Oke, jadi yang pertama perlu dilakukan adalah mengenali dulu perasaan yang dirasakan ya Mbak ya. Betul. Yang seperti tadi gue sebutin sih, bahwa dalam proses ini ada yang namanya penilaian gitu. Apakah lo menilai situasi yang ada di luar gitu kan, itu bisa lo atasin atau enggak gitu kan, bisa lo cover atau enggak, dan lain sebagainya sih gitu. Jadi melakukan penilaian terhadap situasi tersebut, terhadap respon dari emosi lo tersebut, untuk bisa membuat rencana ya Mbak ya, supaya kita bisa mengatasi reaksi-reaksi yang berlebihan munculnya. Tapi lo hebat juga ya Mbak ya, maksudnya dalam keadaan yang seperti itu, emosi lo lagi memuncak, mungkin lo bisa membuat penilaian buat diri lo sendiri gitu. Itu tadi sih Sab, mungkin karena titel psikolognya dan gue belajar teorinya gitu ya. Jadi pada saat awal cukup bukan malu sih Sab, tapi kayak apa ya bahasanya gue belum nemuin sih gitu, kayak lu psikolog tapi nggak beban betul ya? Beban karena profesi gitu ya gitu. Terus gue kayak ngerasa bahwa kok lu nggak bisa ngatasin, padahal gue tahu teorinya gitu ya, gue tahu gejala stres itu apa aja, gue tahu coping strategis itu apa aja gitu kan. Pada saat 2 minggu itu tuh kayak gue kayak orang yang nggak bisa mikir banget gitu Sab gitu. Jadi makanya penyesuaiannya luar biasa 2 minggu itu sih gitu. Dan sebenarnya karena titel itu gitu, tapi ternyata setelah gue pahamin sekarang, kayaknya semua orang itu harus memahami keadaannya sih gitu, dan nggak perlu malu bilang bahwa oh iya saya tertekan gitu. Oke, bagus banget nih Mbak. Jadi karena memang Sab, suaranya katanya itu agak kecil. Sekarang udah mendingan belum? Hai Mbak Di. Hai Mbak Di. Udah mendingan belum suaraku? Kayaknya tadi aku sih udah nggak tahu di yang lain. Oke. Nah ini yang masih mau komentar dan mau berbagi pengalamannya, terutama selama masa corona ini, boleh banget ditunggu komennya. Nah tadi satu hal yang aku pelajarin Mbak, cemas itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif juga ya Mbak ya buat kita ya. Iya. Kita jadi bisa menilai situasi apakah itu berbahaya atau enggak dari rasa perasaan cemas itu ya. Terus waktu itu apa aja sih Mbak yang lo lakukan untuk mengatasi emosi yang lo rasakan? Kita mungkin bahas si tahap-tahap stresnya dulu aja kali ya. Kalau kenapa tadi kenapa gue bilang berdampak positif, karena sebenarnya stres itu berlevel gitu. Kalau dulu gue ngajar di manajemen stres, gue bilangnya bertahap gitu, dari tahap yang paling ringan sampai paling berat banget gitu. Kalau by teori yang gue baca itu ada 6. Yang pertama itu ada yang tahap paling ringan gitu ya. Paling mungkin jadinya ditandai dengan lo jadi semangat banget. Lo pernah nggak sih Sab gitu? Lo mungkin tertekan
tapi lo jadi semangat gitu. Mungkin lo mau ini apa namanya sidang tesis tapi lo jadi semangat gitu kan. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang ini Mbak, the power of kepepet Mbak, semakin betul. kepepet semakin cemas. Betul, jadi malah semakin bisa semangatnya malah naik gitu ya, lancar gitu. Betul. Nah itu mungkin tahap yang paling ringan yang bikin lo tuh bisa semangat, mungkin lo bisa punya kontrol terhadap stres itu gitu. Dan biasanya nggak dimaknai sebagai yang menekan banget ya, oke, banyak tugas nih gitu, tapi saya tahu harus ngapain gitu kan. Terus mungkin bisa kalau nggak diatasi naik ke tahap 2 gitu, udah mulai ada keluhan-keluhan gitu, mungkin energinya yang tadinya tinggi banget jadi mulai menurun gitu ya. Jadi yang tadinya udah istilahnya udah dijor-jorin di awal gitu gitu, terus lama-lama jadi letih gitu kan. Terus kemudian masuk lagi ke tahap kalau nggak diatasin masuk lagi ke tahap 3, udah mulai mungkin butuh istirahat, ada gangguan-gangguan fisiologis tertentu, pusing, mungkin konstipasi gitu ya. Terus kemudian mungkin ketegangan otot gitu. Masih bisa diatasin ini pakai relaksasi sebenarnya sih, SAP gitu ya. Belum perlu yang namanya ke UGD sih gitu. Terus kemudian kalau nggak diatasin bisa juga naik ke tahap 4, makin muncul gejala fisik yang mungkin makin parah gitu ya. Judgementnya tadi jadi nggak baik, daya ingat menurun gitu, daya konsentrasi menurun, sulit tidur gitu. Kalau udah sulit tidur berhari-hari kan udah nggak enak ya Sap ya. Dari mulai mood lu nggak enak, dari mulai lu nggak bisa fokus gitu kan. Terus kemudian kalau nggak diatasin lagi bisa masuk ke tahap 5, itu bisa udah bahkan nggak bisa nyelesain tugas-tugas sederhana sekalipun gitu. Itu kan contohnya kayak mau bersih rumah nih gitu, biasanya lo bisa mutusin mau nyuci piring dulu atau mau nyapu dulu atau mau ngepel dulu gitu, tapi ini kayak lo nggak bisa gitu bikin rule atau bikin jadwal yang baik gitu. Nah tahap 6 ini yang udah biasanya orang tiba-tiba bisa dilarikan ke ICU sih gitu. Jadi gitu, makanya atau ke UGD, bukan ke ICU, ke UGD lah ya gitu. Jadi ya mungkin tiba-tiba dia bisa pingsan atau mungkin tiba-tiba gangguan mah yang berat gitu kan. Itu udah masuk ke tahap yang paling parah sih sama. Nah kemarin itu mungkin kalau gue assess diri gue itu bisa di tahap 2 atau di tahap 3 sih gitu. Sekarang ini mungkin kalau tahap 1 lah, kalau misalkan dengar berita yang mungkin tentang COVID yang nggak enak juga, bukan nggak enak sih, kayak misalkan tambah banyak yang kena, tambah banyak yang positif gitu ya, dan misalkan ada kerumunan di mana tapi nggak dibubarin gitu-gitu, masih bikin agak naik turun sih sebenarnya tekanannya, tapi tidak separah yang sebelumnya gitu. Karena ya tadi itu gitu, akhirnya gue mencoba untuk coping gitu, gue mencoba untuk menetralisirkan atau mengurangi si tingkat stres itu. Gitu. Oke. Dan tadi kalau aku rangkum berarti yang namanya stres itu juga bertahap juga ya Mbak ya. Ada yang stres ringan, itu yang kalau misalnya kita stres membuat kita jadi bersemangat. Terus stres yang kalau misalnya ini tidak diatasi, kita sudah ada keluhan fisik ya Mbak ya. Udah energi menjadi menurun, udah demotivasi mungkin yang demotivasi juga. Demotivasi mungkin udah ke tahap yang agak ini ya, agak yang udah dia nggak bisa judgement ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin itu tahap 4 atau 5 gitu. Oke. Berarti kalau yang ketiga itu yang udah mulai merasakan pusing atau ototnya tegang-tegang, tapi ini masih bisa dilakukan dengan relaksasi, jadi lebih menenangkan diri ya Mbak ya. Oke, terus yang keempat itu gejala fisiknya juga semakin parah, mungkin energinya juga semakin menurun juga ya Mbak ya. Jadi karena udah mulai sulit tidur sih. Apapun. Ya udah mulai sulit tidur, udah mulai nggak konsen, nggak fokus. Sampai yang kelima ini udah nggak bisa mengerjakan tugas-tugas yang sederhana. Jadi mengganggu rutinitas sehari-hari mungkin ya Mbak? Betul, kalau nggak diatasin Sap. Oke. Terus yang keenam itu juga bisa semakin memperparah kondisi fisik sampai harus membutuhkan pertolongan dokter ya.
Mungkin teman-teman di sini yang memiliki pengalaman yang sama bisa mulai mencatat nih ya Mbak ya, gejala apa saja yang dirasakan, emosi-emosi apa saja yang muncul. Mbak Di agak curhat tuh kayaknya. Berapa? Ironi kalau kita psikolog ya, tapi tahu teori tapi kenyataannya tidak semudah itu, Ferguson. Betul. Nah, kenapa akhirnya mungkin cukup lama gitu? Kadang-kadang soalnya orang-orang sekitar tuh suka bilang gitu, kan lu psikolog gitu. Ntar kalau tiba-tiba gue nyaut psikolog untuk Anda bukan untuk saya tuh kayak lah nggak bisa gitu, lo tau teorinya gitu. Itu kadang-kadang bikin agak sedih sih Sab gitu. Jadi oh wow, kalau gue psikolog berarti gue harus ini ya kayak Superman gitu, nggak pernah merasakan emosi yang negatif. Betul, harus kuat terus, tapi kan Superman harus juga ini ya punya kelemahan. Nah ada si Nana, Nana. Ini Nana ada pertanyaan, kita simpan dulu ya Nak ya. Oke Nak. Mbak, aku mau nanya deh Mbak. Kalau dari satu tahapan ke tahapan yang lain itu prosesnya bisa cepat atau bisa melamban sih Mbak? Itu tadi balik lagi ke penilaian bahwa stres itu subjektif banget penilaiannya Sab. Jadi makanya akan beda-beda tiap orang gitu. Ada orang yang mungkin bisa cepat naik levelnya gitu karena mungkin dia nggak ngatasin atau dia nggak punya resource yang cukup baik untuk mengatasi itu gitu kan. Atau mungkin dia nggak self assessing kalau misalkan dia nggak ngerasa kalau saya tertekan gitu. Makanya gue juga pengen nekanin gitu. Bukan titel lu, bukan psikolog aja gitu, tapi kalau orang pada umumnya gitu ya, kalau memang sudah merasa tertekan, kayaknya perlu aware gitu, sampai mana nih gue tertekannya, apakah sudah muncul gejala-gejala dan lain sebagainya, apa gue sudah memerlukan bantuan gitu. Kayaknya udah deh, titel apapun itu kayaknya harusnya dilepas gitu ya, dalam tanda kutip ya, kita manusia juga gitu yang bisa merasa tertekan juga dan butuh bantuan juga gitu sih. Kira-kira faktor-faktor apa aja tuh Mbak yang bisa mempengaruhi kita jadi cepat meningkatnya? Ada faktor eksternal juga kah yang bisa mempengaruhi? Pastinya ada sih. Kalau misalkan faktor eksternal itu ya semakin ketika misalkan kalau lagi stres dan lu nggak punya source untuk berbagi gitu, dan mungkin orangnya pesimis gitu, semuanya dipendam dan lain sebagainya, itu kan balik lagi ya Sap ya, itu internal banget. Tapi juga faktor eksternal, mungkin dia nggak punya source sosial yang cukup baik dan lain sebagainya gitu, itu pasti akan ngaruh sih, banyak faktor. Itu kalau bahas kayaknya satu ini sendiri sih. Satu IG live sendiri ya. Buat yang mau sendiri. Bisa di komen juga kok kalau mau lebih mendalam. Ntar bisa kita fasilitasi. Tapi emang iya sih Mbak, aku setuju banget. Aku juga sering bilang orang yang berani mengakui kecemasannya dan mengakui kalau dirinya tertekan itu adalah orang yang hebat ya Mbak ya. Justru karena bangga banget kalau punya insight gitu ya, dia tahu gitu keadaan dirinya seperti apa gitu. Iya, karena terkadang memendam perasaan itu juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Dan stres itu kan cukup not to be okay kok teman-teman. Betul. Gitu. Nah, terus kalau sebagai psikolog nih kan bebannya ada beban profesi juga ya Mbak ya. Gitu. Biasanya tadi penanganannya seperti apa Mbak? Kalau beban profesi sih lebih karena ya itu tadi gitu, kalau lebih karena tahu teorinya. Jadi kalau gue pribadi sih bukan itu beban untuk bilang kalau gue stres gitu. Jadi balik lagi gitu, gue pendem. Tapi kan sebenarnya balik lagi ya, bahwa ketika lo stres, lo tuh menunjukin gejala-gejala gitu yang tadi fisik, psikologis, tingkah laku, kognitif gitu ya. Yang enggak sih signifikan others tadi, relate sama pertanyaan Nana juga gitu, bahwa yang ngingetin itu ya suami, ya nyokap juga gitu. Kadang-kadang bukan cuma saat COVID deh gitu, mungkin saat dulu lagi ngasuh anak gitu, temen gue yang ngingetin gitu. Jadi makanya, ataupun saat kerja gitu, teman kerja gue yang ngingetin. Jadi makanya akhirnya mau nggak mau gue mengakui gitu ya, atau mengeses sendiri jadinya gitu.
Uh, tapi mungkin balik lagi gitu, karena profesi jadi beban untuk ngomong atau mengakui, tapi karena signifikan others-nya, resource signifikan others gue cukup baik gitu, yang menyadari gitu, jadi ya gue akhirnya assess diri sendiri sih. Jadi walaupun sudah disembunyikan, tetap aja ada perubahan-perubahan perilaku yang dirasakan oleh significant others lo ya Mbak ya? Gitu. Okay. Kalau yang pandemi ini sih banget-bangetan Cina gitu kan, jadi bersih-bersih berlebihan, nangis gitu, terus kemudian marah-marah juga gitu. Tapi lebih banyak di rumah sih. Kalau di kantor sebisa mungkin gue kontrol. Nah, tapi memang mungkin akhirnya kalau tingkah laku itu jadi bersih-bersihnya berlebihan, pakaian sanitizer berlebihan gitu ya. Nah, cuma kan mungkin kalau karena pandemi orang-orang ngerasa bahwa oh itu hal yang normal banget untuk dilakukan gitu kan. Cuma ya kalau bagi gue itu sudah berlebihan, karena gue bisa megang pulpen terus gue pakai hand sanitizer lagi gitu, taruh pulpen lagi gue pakai hand sanitizer lagi, itu ya luar biasa sih, eksesif banget gitu. Benar-benar. Sampai kering selama pandemi ini. Aku sampai konsultasi sama dokter kulit karena pecah-pecah tanganku kulitnya. Betul. Gue nggak konsultasi sih, tapi mulai hilang sih alhamdulillah. Suruh konsultasi soal pecah-pecah banget, ternyata gara-gara pencemas itu. Aku sampai luka sih Sap gitu. Jadi tapi pakai ya belum sampai ke dokter. Alhamdulillah. Nah terus Mbak, tadi cara menghadapinya gimana Mbak? Kita udah tahu tahapannya, kita bisa melakukan penilaian, terus apa yang harus kita lakukan? Pada akhirnya kan memang si stres itu tuh memaksa lo untuk menyesuaikan diri dengan keadaan gitu ya, dengan keadaan yang sedang lo hadapi, sedang membuat lo tertekan gitu. Pasti akan ada perubahan kognitif, pasti akan ada perubahan tingkah laku yang terus-menerus harus lo lakukan untuk menanggulangi tuntutan eksternal tadi gitu kan, atau bahkan mungkin internal yang dinilai sebagai beban gitu. Jadi makanya kalau teman-teman mungkin abis ini bisa searching, cukup banyak banget termsnya namanya coping stress, banyak banget coping stress itu ya, atau cara mengatasi stres gitu, dan tiap orang itu beda-beda dan punya cara yang unik untuk coping stresnya mereka gitu. Jadi mungkin cara gue belum tentu sama gitu sama lu gitu, sama Nana, sama Mbak Di gitu ya. Jadi tiap orang punya cara yang masing-masing gitu. Kalaupun punya cara yang hampir sama gitu, tapi pasti mungkin langkah-langkah yang berbeda gitu ya. Jadi sangat unik lah kalau kita ngomongin masalah coping stress seseorang gitu. Pada saat itu kalau gue pribadi, karena memang sukanya ngontrol ya, maksudnya bukan ngontrol sih, kayak gue harus tahu langkah-langkah apa yang harus gue ambil. Jadi gue tuh buat protokol sendiri gitu loh. Nah, gue terhadap si COVID ini gitu, bahwa oke, yang tadinya gue beres-beres mungkin minta bantuan Mbak gitu ya, udah oke, sama dia aja gitu, udah beres gitu ya. Gue sekarang terjun langsung untuk beres-beres seminggu sekali. Terus kemudian mungkin kalau mobil akhirnya juga gue turun tangan, biasanya laki gue gitu ya yang bersihin gitu. Terus kemudian kalau protokol cuci tangan awal-awal yang tadinya sangat sering banget gitu, gue membatasi sih gitu. Tapi gue dalam artinya membatasi untuk tidak menggunakan si hand sanitizer berlebihan, karena gue baca juga ternyata nggak bagus juga gitu kan gitu. Gue membuat protokol untuk diri gue sendiri sih gitu. Kalau kita ngomongin coping stress kan itu secara umum kan 3 ya nak. Appraisal, focus coping, terus kemudian ada emotional focus coping sama problem focus coping gitu. Itu gue lakuin 3-tiganya sih. Gitu. Jadi bukan cuma si problem, tapi emosinya juga gue beresin, terus kemudian appraisalnya juga. Boleh dijelasin nggak sih Mbak, ini 3-tiganya ini apa? Coping ya? Oke. Coping itu kalau teman-teman searching itu ada secara umum ada 3, ada problem, ada emotion sama appraisal. Kalau problem itu strategi yang
strategi bukan menyelesaikan sih, mungkin mengurangi stres lo itu berfokus pada masalah. Jadi diharapkan untuk mengurangi atau menghilangkan stresor penyebab masalah, dan biasanya lo kayak punya langkah-langkah gitu. Langkah-langkah problem solving gitu. Jadi fokusnya benar-benar menghilangkan si stresornya gitu. Gimana sih hilangin stresornya gitu. Langkah-langkahnya, terus kemudian biasanya orang jadi punya keterampilan baru karena itu gitu kan. Terus kalau misalkan kita beralih ke emotion focus coping, biasanya orang-orang yang punya emotion focus coping itu fokusnya bukan hanya lebih kepada emosinya dulu yang diberesin gitu. Kan biasa kalau lu stres kan pasti nimbulin emosi-emosi negatif ya, kayak cemas, khawatir, terus kemudian sedih berlebihan. Nah, itu biasanya diberesin dulu dibanding si problemnya. Problemnya mungkin masih ada, tapi karena lo jadi sering nangis atau khawatir, ya lo beresin itu dulu gitu, emosi dulu gitu. Terus kemudian ada appraisal focus coping, itu biasanya berfokus pada penilaian, diarahinnya yang mungkin tadinya kita menilai si stresor itu sumber stres ya, si stresornya itu negatif gitu, itu kita tantang atau kita istilahnya cari alasan untuk menerima hal tersebut gitu loh. Nah, ini juga sebenarnya relate banget kalau teman-teman harus nilai dulu sih si stresornya itu bisa dihadapin atau enggak, bisa adaptasi atau enggak, atau perlu dihindari, atau benar-benar perlu dihindari, atau ya diterima aja gitu. Jadi itu akan mengarahkan banget ke coping mana yang teman-teman nanti pilih gitu sebenarnya. Kalau gue pribadi waktu itu emosinya belum gue beresin sih selama 2 minggu itu gitu, karena gue masih sering nangis. Yang tadi gue bilang, gue bikin protokol, jadi gue akhirnya problem fokus coping. Jadi gue bikin langkah-langkah protokol untuk bukan mengatasi COVID ya, tapi bukan mencegah juga sih, jadi kayak mengamankan diri dan keluarga gue gitu. Karena gue juga masih kerja di kantor juga, nggak fully work from home gitu, jadi shifting, seminggu masuk enggak, kadang masuk kadang enggak gitu ya. Jadi waktu itu takut juga gitu kalau gue jadi carrier gitu untuk keluarga gue. Jadi ya gue problem dulu yang gue beresin gitu. Gue buat protokol. Misalkan contoh gue pergi dari rumah itu, gue pulang ke rumah itu, gue taruh barang di luar gitu kan, gue mandi dulu, baru gue pegang anak gue gitu. Contoh protokol lainnya kayak misalkan gue belanja bulanan gitu, itu gue cuci dulu semuanya, baru gue taruh di tempat-tempatnya gitu. Yang biasanya dulu naruh langsung gitu ya, gitu sekarang enggak. Itu pun juga gue lakukan bareng sama suami gue. Misalkan kalau dia jemput gue waktu itu, suami gue akhirnya gantian aja dulu, siapa yang mau mandi, yang belum mandi nunggu di luar gitu. Jadi nggak masuk rumah gitu sih. Itu problem fokus. Kalau emotion fokusnya, gue cari social support sih waktu itu gitu. Jadi gue karena akhirnya suami gue balik gitu, jadi mungkin yang pertama social support sih suami gue gitu. Jadi gue cerita sama dia gitu, gue mengakui kalau gue tertekan, ke nyokap juga gitu, terus ke teman-teman deket gue gitu, sampai akhirnya mungkin sekarang gue bisa bilang, gue boleh main gak ke rumah lu Yan gitu. Kalau awal-awal 2 minggu yang awal gitu mungkin gue bilang jangan main gitu. Kalau sekarang sih udah boleh banget gitu, karena udah reda banget. Terus kemudian appraisal focus coping juga gue lakukan karena kenapa gitu, karena ya mau marah sama siapa juga gitu, keadaannya kayak gini ya gitu kan. Jadi makanya gue akhirnya mencoba untuk Oke, semuanya akan baik-baik saja kalau kamu mempunyai protokol yang cukup baik untuk menjaga diri, atau pokoknya yang tadi tuh dilakuin banget gitu. Gitu sih. Kita masih membuka nih Mbak, kalau misalnya ada yang mau bertanya. Nah, tadi Mbak Diana juga sharing nih Mbak nih, sebagai psikolog, juga pernah mengalami kecemasan karena waktu itu dia sharing, waktu itu dia Februari lahiran. Nah, kebayang baby blues-nya plus cemas karena bertepatan dengan COVID. Iya, terus keluarga di sekitarku malah ngetawain karena aku psikolog tapi bisa stres juga.
Banget Mbak Di, I feel you. Terus kalau Mbak Diana menghadapinya dengan, lah aku kan psikolog industri, aku melahirkan anak bayi bukan anak buah. Bukan anak buah. Ah, itu termasuk kalau yang, berarti kan humor ya, humor ya Sap ya. Jadi salah satu termasuk bentuk dari appraisal focus coping. Jadi kita bikin humor terhadap apa yang sedang kita hadapin gitu, apa yang keadaan tertekan gitu. Jadi apa namanya, bentuk-bentuk penilaiannya itu tuh bisa diarahkan ke arah humor atau ke arah penerimaan. Kalau appraisal tuh seperti itu, positive appraisal gitu ya. Masuknya ke situ sih Mbak Di. Jadi gitu. Kita juga bisa ngetawain diri kita sendiri sebagai salah satu sarana untuk melepaskan stres itu juga ya Mbak ya. Betul, tadinya gue nggak tahu loh, maksudnya gue meremehkan si itu bahasanya apa ya, quotes atau apa sih, pandangan itu ya gitu, tertawakanlah masalah lo gitu kan. Ternyata memang itu masuk loh ke appraisal focus coping gitu. Jadi makanya beberapa kali kadang-kadang kalau misalkan gue lakukan konseling sama mahasiswa yang dekat gitu ya, misalnya dekat sama gue, bukan karena konseling benar-benar konseling gitu ya gitu. Itu kadang-kadang gue suka bercandain gitu, kayak apa namanya, ya udah bikin dong langkah-langkahnya lu seperti apa gitu. Lu jangan sedih, nanti ketika masalah ini semua ada, lu akan lu bisa atasin tuh, akan tertawa di atas semua ini karena lu udah pernah ngelewatin gitu. Itu sih. Dan coping itu juga salah satu bentuk keterampilan baru nantinya kalau misalkan lo bisa mengatasi situasi stres tertentu gitu, mungkin aja bisa dilakukan untuk situasi-situasi lain gitu. Tapi belum tentu memang situasi satu sama yang lain bisa pakai coping yang sama gitu ya. Tapi setidaknya lo udah punya keterampilan gitu untuk mengatasi situasi yang menekan tersebut. Jadi dengan adanya perasaan stres juga membuat kita jadi mengembangkan diri ya Mbak ya, karena betul. Kita menjadi kreatif untuk mencari cara supaya bisa menenangkan diri gitu ya. Harusnya, dan itu memang ya tadi yang kita tekanin dari awal gitu ya Sak, bahwa nggak apa-apa stres gitu ya, nggak apa-apa cemas gitu, tapi bahwa itu harus lo sadarin bahwa itu menekan gitu ya, kemudian bahwa itu harus dihadapin, bahwa itu harus diatasin gitu. Itu sih yang lebih esensial yang memang harusnya dicapai ya, bukan udah stres gue kegoleran aja gitu. Ada juga orang yang kayak gitu tapi yang nggak selesai juga masalahnya gitu kan. Jadi makanya yang terpenting adalah bagaimana teman-teman itu menemukan coping stres yang sesuai untuk mengatasi keadaan tertekan tersebut. Jadi sebenarnya perasaan cemas, stres itu adalah perasaan yang sehat menjadi tidak sehat kalau itu tidak dikelola dengan baik ya Mbak ya? Betul. Nah, terus Mbak, kalau misalnya kita sudah melakukan semua copingnya, sejauh mana sih? Oh, ini ada Mbak Diana nih. Mbak Diana juga sharing nih Mbak, dia copingnya dengan mendengarkan podcast-podcast yang lucu, menghindari membaca berita soal COVID, bisa chat sama teman-teman yang emang suka ngebanyol. Jadi works banget buat ngilangin stres. WHO tuh sampai nerbitin how to reduce yourself reduce your stress during COVID loh, Sab. Dan salah satunya itu memang salah satu, iya betul, salah satu ininya tuh nggak boleh baca berita. Maksudnya bukan nggak boleh baca berita gitu, tapi bacalah berita yang memang lo ngasihnya fact-fact gitu, fakta-fakta gitu. Jangan berita yang memang simpang siur, tiba-tiba misalkan contoh bawang putih bisa mengatasi corona terus bawang putih hilang, jahe hilang gitu ya. Jadi makanya benar-benar carinya yang fakta-fakta gitu, yang memang bisa lo pakai untuk mengatasi si perasaan tertekan itu gitu. Jadi sampai dia bikin gitu boleh, tapi harus dipilih ya beritanya. Betul, disaring lah gitu. Kalau misalnya nih Mbak, menjawab pertanyaan Nana tadi. Ada Mahmud. Kalau misalnya kita punya significant others yang cemas gara-gara corona ini, atau akhirnya membuat dia memiliki emosi yang berlebihan soal corona ini, gimana tuh Mbak cara kita ngadepin? Ini kayaknya bisa, gue mau ngasih ini sih, tips and trick, bukan tips ya, tips aja sih untuk kita bisa, bukan bisa sih, lebih kepada yuk sama-sama deh kenalin diri sendiri gitu ya. Bisa buat diri sendiri maupun significant others lainnya. Yang pertama adalah identifikasi dulu sumber stresnya gitu. Apa coronanya,
karena COVID-nya atau mungkin ada hal-hal lain yang mengikuti gitu ya. Pun kalau karena COVID-nya karena apa gitu. Kalau misalkan kayak gue itu karena gue nggak bisa kontrol dari mana penularannya, maksudnya apakah memang orang yang gue temui itu semuanya positif atau enggak gitu kan. Jadi kita bisa tahu sebenarnya paling khususnya tuh dia kenapa gitu ya stresnya gitu. Terus kemudian dinilai apakah sumber stres tersebut bisa dihindari, diubah, diadaptasi atau diterima. Jadi nanti ketika misalkan kita ngasih saran ke significant others lainnya, ke significant others kita itu cocok gitu. Misalkan ternyata sumber stresnya nggak bisa dihindarin gitu. Kita ngasih taunya dihindarin kan nggak mungkin gitu ya. Jadi dinilai dulu saja sumber stresnya apakah bisa dihindarin, diubah, diadaptasi atau diterima gitu. Terus kemudian berikan dia atau lengkapi kita dengan memilih coping strategis yang sesuai gitu. Perlu baca juga sih, banyak banget kok sebenarnya sumber-sumber kredibel juga sebenarnya coping stress itu ada apa aja, banyak banget. Ada bahkan sesimpel dari mandi aja tuh bisa jadi coping stress, masak bisa jadi coping stress gitu ya. Dandan aja bisa jadi coping stress gitu. Jadi silahkan sesuaikan dengan sesuai dengan kita gitu ya, bisa mengurangi stresnya seperti apa. Terus kemudian yang keempat, balance your life aja sih juga itu. Kalau memang harus ketemu orang, jangan dihindarin. Kemudian juga gaya hidup sehat udah pastilah gitu, relaksasi. Kemudian mungkin kalau sekarang bisa dialihkan ke hobi juga gitu, karena juga di rumah juga kali ya gitu. Jadi lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kemudian yang paling terakhir itu harus tahu juga kalau misalkan ternyata gue butuh bantuan gitu, ya udah cari bantuan profesional gitu sih. Jadi silahkan identifikasi dulu, kenali sumber stresnya, kemudian pilih coping strategis yang sesuai sih. Gitu. Nah, sejauh mana sih dia bisa menilai dia butuh bantuan atau ini bisa ditanganin sendiri? Sejauh mana memerlukan bantuan atau tidak, itu balik lagi sih. Kalau misalkan ternyata berhari-hari lu nggak bisa tidur, itu kan udah mulai harus sharing sama orang juga gitu ya, harus ketemu sama orang juga gitu ya. Atau mungkin mulai lu nggak bisa berfungsi dengan baik, lu nggak bisa melakukan judgement, lu nggak bisa ngambil keputusan yang sebenarnya mungkin kecil gitu. Atau mungkin lu nggak bisa mengkontrol kalau lu tuh bisa tiba-tiba nangis sendirian gitu. Jadi hal-hal yang memang tidak bisa terjadi gitu, tidak biasa terjadi tapi terjadi gitu, dan lu nggak bisa kontrol, kayaknya sebaiknya mulai dulu aja share sama orang terus gitu. Atau kalau tahapnya ternyata semakin naik, mungkin memang butuh untuk ketemu sama yang profesional gitu ya, kayak psikolog gitu. Oke. Wah, kita masih punya waktu sekitar 12 menit lagi nih teman-teman. Kalau yang mau masih bertanya, silahkan di chat di komen. Kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman. Atau mau sharing-sharing punya coping stress apa? Silahkan loh. Iya, benar. Benar. Punya coping stress apa? Kalau aku salah satunya adalah ini, Mbak. Apa? Mencium bau aroma minyak kayu putih. Oh ya, jadi kemana-mana bawa minyak kayu putih? Iya, aku bawa minyak kayu putih sekecil ini. Jadi setiap aku ngerasa cemas, deg-degan, stres, pusing gitu, atau habis nanganin klien atau mau nanganin klien tuh aku ini pakai minyak kayu putih di tangan, terus aku hirup. Apalagi psikolog ya, Sap ya, kalau misalkan habis nanganin klien bukannya kita nggak stres ya, mikirin juga gitu, apakah dia dapat poinnya apa yang kita sampaikan gitu ya. Itu juga jadi beban juga sih sebenarnya. Beban juga, terus udah gitu kita juga nggak tahu nanti kita ketemunya dengan siapa, dengan permasalahan yang seperti apa gitu. Itu akhirnya jadi membuat kita cemas juga sih sebelum menangani hal tersebut. Oh, ini ada yang kasih, si Dilan, hai Dilan. Kalau aku olahraga, Mbak, biar bisa ngeluarin emosi negatif, terus dibakar jadi, bagus banget. Bagus banget. Olahraga gitu juga bisa jadi salah satu cara untuk mengeluarkan emosi negatif ya, Mbak. Nah, terus ada juga nih Mbak, salah satu coping stressnya mungkin adalah bersosialisasi dengan orang gitu, ketemu sama orang, curhat sama orang. Tapi gara-gara corona ini dan terbentur aturan PSBB membuat kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain nih Mbak di dalam rumah. Sehingga kan coping stressnya tidak sesuai. Nah, itu gimana? Ya, memang sih, memang itu salah satu yang mungkin juga jadi
masalah ya saat ini, apalagi kalau misalkan kita orangnya adalah orang yang seneng banget ketemu sama orang, harus ngobrol gitu ya. Bisa disiasatin pakai, mungkin sekarang pakai online dulu kali ya gitu. Apalagi sekarang kan WhatsApp katanya udah bisa 8 ya. Terus Zoom, waktu itu gue pribadi tuh melakukan itu bersama teman-teman gue. Dan itu kayak happy banget gitu. Ya, nongkrong virtual, betul. Terus apa ya waktu itu dia ngomongnya apa ya? Virtual hangout kalau nggak salah, temen gue tuh ngomongnya gitu. Jadi gue kayak oke, baik, sampai sejaman kalau nggak salah 1 jam deh. Gitu. Jadi dari yang mulai sering ngobrolnya tuh heboh banget sampai kita ngeliatin yang satu lagi ngapain gitu ya, tiduran sampai kita balik kameranya gitu. Dan ternyata itu cukup baik sih, itu cukup bisa apa ya, substitute dulu kali ya sama yang mungkin pertemuannya face to face gitu. Oke. Karena sekarang bisa juga kreatif ya Mbak ya, karena kan ada nonton bareng, bisa di share screen. Terus waktu itu aku menemukan orang yang main catur bareng via online. Gitu. Waktu itu pernah juga sama ada satu grup bareng, dulu ada beberapa mahasiswa Atmajaya gitu ya, sama Mbak Ocha juga waktu itu main gambar, tapi gue nggak ngikut waktu itu, memang lagi masa-masanya agak-agak stressful juga, drop waktu 2 minggu awal itu gitu. Diajakin gitu main gambar-gambaran gitu, jadi kita kayak ngelengkapin gambar pakai aplikasi apa gitu, itu seru juga sih. Ini ada Santi, wah Santi ya nih dia juga cerita nih Mbak, dia tapi waktu itu emotion, dia coping stressnya, jadi dia cerita sampai nangis, dan disitu dia baru sadar bahwa ternyata dia stres. Tapi bagus ya, maksudnya akhirnya dia tahu bahwa atau memahami bahwa dia tertekan gitu. Benar. Jadi sebenarnya kita biasanya merasakan emosi, tapi kita juga nggak tahu itu tuh dinilainya apa gitu, atau karena apa. Akhirnya kita nangis dulu, baru ternyata kayaknya baru kita tahu. memang tertekan. Memang nggak mudah sih untuk mengakui kalau kita tertekan gitu, atau kita tuh nggak oke gitu, atau kita unwell lah ya kita bilang gitu ya. Itu makanya ya perlu, ya nggak apa-apa gitu kalau memang ternyata perlu waktu untuk mengelola emosinya, untuk menyadari keadaannya, nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Cuma jangan berlarut-larut. Sebelum waktu kita habis nih Mbak, wow, 7 menit. Udah 7 menit lagi soalnya. Gimana dengan tenaga medis, terus mungkin orang-orang yang memang sudah didiagnosa ODP, PDP, ataupun misalnya sembuh dari COVID, dia kan mungkin lebih tingkat stresnya lebih tinggi ya Mbak, karena secara resiko juga dia udah lebih terpapar gitu. Nah gimana Mbak, ada perbedaan nggak sih Mbak untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya kalau kemarin tuh beberapa udah ada yang bikin ininya ya, konselingnya gitu ya, kalau nggak salah sih Sap. Itu FEM juga bikin konseling. FEM juga bikin konselingnya. Makanya kayaknya itu tadi yang mungkin masih kurang adalah ke-awarean kalau butuh untuk ngobrol sama orang, bahwa saya butuh bantuan loh. Itu yang biasanya orang tuh sulit untuk mengakui itu gitu. Bukan hanya psikolog saja, tapi orang biasa juga kadang-kadang kalau kayaknya lu perlu curhat deh, kayaknya lu perlu sharing deh gitu. Enggak kok, gue baik-baik aja. Nah itu yang kayaknya perlu mulai mulai dipatahkan kali ya gitu. Jadi makanya kalau memang ternyata butuh bantuan, silakan saja gitu. Dari HIMSI juga kalau nggak salah ya Nak ya. Iya, dari HIMSI gitu. Juga bisa. Kalau Mbak sendiri waktu itu sampai curhat konseling gitu nggak sih Mbak ke sesama psikolog? Kalau konseling nggak sih, karena kebetulan mungkin signifikan others-nya kayak suami, kayak teman-teman itu bisa dicurhatin gitu, dan bisa kalau suami sendiri bisa diajak bikin protokol bareng gitu. Jadi makanya belum sih, akhirnya belum sampai ke profesional. Paling curhat sama lo sama Nana. Curhat semi formal paling itu aja sih gitu. Oke, jadi sebenarnya buat teman-teman perlu dikenali dulu ya emosinya seperti apa. Terus udah gitu kalau misalnya memang sudah tidak tahan, sudah tidak berfungsi lagi, udah mulai mengganggu tidur, mulai mengganggu rutinitas sehari-hari, terus emosi apalagi udah gejala fisiknya udah makin parah gitu kan. Nggak ada salahnya untuk sedikit terbuka sama orang lain ya, dan menceritakan apa yang mau dibagikan gitu. Itu salah satu sarana untuk melepaskan emosi juga ya Mbak ya.
Dan nggak perlu malu sih kalau misalkan ternyata selama ini kalau teman-teman yang lain ngerasa bahwa oh gue dikenal sebagai orang yang tangguh gitu, atau gue laki-laki gitu, kayaknya kalau nangis atau ngerasa ngeluh terus gitu, kok kayaknya gimana gitu, ya nggak perlu juga sih gitu. Kalau memang ternyata kita perlu bantuan atau kita perlu sharing sama orang karena kita tertekan, ya silahkan gitu. Karena orang yang kuat itu bukan orang yang menutupi kecemasannya. Betul. Ya Mbak ya, tapi yang tahu bahwa dia tuh bisa menilai dirinya sendiri apakah sanggup untuk mengatasi hal tersebut atau enggak. Hai Sinta. Oke, seru banget nih kita hari ini ngobrol-ngobrol sama Mbak Yeni. Buat teman-teman yang masih mau ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Yeni bisa ditemui di chat konseling Mbak. Sekarang udah aktif belum? Udah. Belum bilang Nana. Belum bilang Nana. Oke, karena kemarin sempat agak menutup dulu ya dari hal-hal itu. Bisa langsung di booking nih chatnya sama Mbak Yeni juga, terus begitu bisa langsung di DM, bisa langsung ngobrol sama Mbak Yeni one on one, karena Fem juga lagi ada promo nih Mbak, masih promo untuk masih promo ya konselingnya. Sampai kapan Saf? Kayaknya sampai belum tahu nih, nanti ditanyakan. Sama yang tenaga medis. Buat yang tenaga medis. Oh iya, medis, kalau misalkan punya keluarga positif, yang punya tenaga medis gitu ya, itu mungkin ya setidaknya jangan cuma nanya kabar gitu, atau bisa juga dicolek-colek gitu. Bahasa gue sih dicolek-colek ya, misalnya kayak gimana perasaannya, apa diberikan yang dukungan gitu ya Mbak. Diberikan dukungan, apa yang menekan. Dan juga bisa mulai mencari bantuan gitu, karena kalian tidak sendirian, jadi jangan sendirian. Dan Fem juga punya ini nih Mbak, konseling gratis buat tenaga medis, PDP, tenaga medis sama PDP, ODP ya, sama keluarganya. Kalau yang punya keluarga tenaga medis. Oke. Ada lagi Mbak yang mau ditambahkan? Waktu kita tinggal 3 menit lagi sebelum tiba-tiba mati, karena bisa tiba-tiba mati. Oh gitu. Enggak sih, itu aja paling. Mungkin tadi yang tip 5 itu gitu. Jangan malu untuk identifikasi sumber stresnya. Jangan lupa juga nilai sumber stresnya itu bisa dihindari, diubah atau diadaptasi atau gitu ya. Terus kemudian pilihlah coping strategis yang sesuai. Belum tentu coping strategis papamu, mamamu, pacar itu sesuai gitu. Jadi silahkan cari yang cari yang pas untuk dirimu sendiri gitu. Terus kemudian jangan lupa balance your life, ketemu orang, sharing, lifestyle yang sehat gitu ya. Terus kalau yang paling terakhir, kalau memang ternyata butuh bantuan profesional, carilah. Itu aja. Oke, seru banget. Terima kasih nih Mbak Yeni sudah mau berbagi informasi dan bercerita pengalamannya ke kita. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join juga untuk live IG kita. Makasih udah nonton ya. Makasih udah nonton. Jangan lupa tetap stay tune, selalu jam 4 setiap hari kita akan ada IG live. Oke, terima kasih Mbak Yeni, sampai bertemu. Dadah. Sampai bertemu.